Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai komposisi kimia telur. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat fisik dari telur. Telur itu terdiri dari 3 bagian, ada cangkangnya, kemudian ada putih telurnya, kemudian ada kuning telur. Oke. Nah, komposisi kimia telur. Nah, dalam telur itu mengandung uh, protein yang tinggi. Ya, ada protein di dalam telur, kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin, kemudian ada abu, kemudian ada mineral-mineral lainnya. Nah, dalam putih telur itu sendiri mengandung protein sebanyak 9,7 sampai dengan 10,8%. Ya, kalau biasanya bahasa lain dari putih telur itu adalah albumin. Jadi kalau misalnya orang bilang, ada yang bilang albumin, itu adalah putih telur. Nah, sumber protein yang ada dalam putih telur itu sebanyak 9,7 sampai dengan 10,8%. Nah, selain dari protein sendiri, pada putih telur juga mengandung fraksi gula sebanyak 0,4 sampai dengan 0,9%. Ya, jadi putih telur itu ada fraksi gula di dalamnya, golongan karbohidrat ya. Kalau udah cerita fraksi gula itu berarti golongan karbohidrat sebanyak 0,4 sampai dengan 0,9%. Kemudian garam mineral 0,5 sampai dengan 0,6%. Kemudian ada juga sedikit lemak 0,03%. Kemudian kadar abunya 0,5 sampai dengan 0,6%. Nah, yang terakhir adalah bahan kering. Nah, bahan kering ini sebanyak 0,6 sampai dengan 12,1%. Oke, untuk bahan kering sendiri itu tergantung dari strain ternak ya, tergantung dari strain ternaknya, baik itu ayam ataupun itik. Kemudian umur juga menentukan sekali untuk bahan keringnya. Ya. Nah, selain itu berat telur juga mempengaruhi bahan kering dan lama penyimpanan telur juga sangat mempengaruhi bahan keringnya. Kenapa sih sebenarnya strain, umur, berat telur, dan lama penyimpanan telur itu sangat mempengaruhi bahan kering? Nah, bahan kering ini merupakan bahan-bahan yang diambil atau yang dihitung setelah kadar airnya kita hilangkan. Ya, jadi kadar air di dalam telur itu sekitar 50%. Jadi apabila kadar air itu kita hilangkan, bahan keringnya sebanyak 10,6 sampai dengan 12,1%. Strain yang berbeda itu tentunya akan mempengaruhi kualitas dari telur itu sendiri. Ya, jadi strain-strain ayam yang berbeda, kemudian itik itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, umur ayam sendiri, apabila umur ayamnya itu masih muda, otomatis bahan keringnya itu masih sedikit karena ayamnya baru belajar untuk bertelur ibaratnya. Jadi kalau umur ayamnya atau umur ternaknya itu sudah lebih dewasa, ya sudah lebih lama umurnya, sudah lebih tua, bahan keringnya itu lebih tinggi. Kemudian berat telur sendiri juga sangat mempengaruhi, ya, dan lama penyimpanan telur. Nah, lama penyimpanan telur ini apabila kita simpan telurnya semakin lama, bahan keringnya itu semakin sedikit. Kenapa? Karena terjadi proses difusi, telur yang tadinya putih telurnya itu padat atau kental menjadi cair karena udah ada udara masuk ke dalamnya. Ya, jadi bisa kita lihat juga kemarin yang sudah kita bahas tentang rongga udara. Ya, rongga udara di dalamnya, semakin besar rongga udara, semakin lama penyimpanan telur, semakin besar rongga udara yang ada di dalamnya. Kemudian konsistensi daripada putih telur dan kuning telur itu juga sangat akan dipengaruhi. Oleh karena itu, bisa menurunkan nilai daripada bahan kering pada putih telur. Nah, proporsi dan kandungan albumen, ya albumen atau albumin, pada bagian putih telur cair bagian dalam, ya, jadi putih telur itu ada yang konsistensinya kental, ada yang cair. Kalau dia di grade A, putih telurnya itu konsistensinya kental. Apabila sudah turun grade-nya, semakin lama masa penyimpanan,
maka putih telur itu akan semakin cair. Ya, putih telur cair bagian dalam rataannya 23,2, ya. Putih telurnya 23,2, variasi 10 sampai 60. Kadar air pada putih telur cair bagian dalam 88,8%. Kemudian putih telur kental kadar airnya 87,6%, putih telur cair yang ada di bagian luarnya 86,4% kadar airnya, dan kalaza 84,3%. Nah, jadi masing-masing putih telur yang berada pada posisinya masing-masing itu memiliki kadar air yang berbeda-beda. Oke, untuk kadar air ini juga ditentukan dari 4 hal yang tadi, ada strain-nya, kemudian umurnya, kemudian lama penyimpanannya, dan satu lagi itu dipengaruhi oleh berat telurnya. Nah, semakin lama penyimpanan, maka maka kadar air yang ada pada putih telur itu akan semakin besar. Ya. Selanjutnya ini adalah tabel kandungan protein putih telur, bahan kering dan peranannya masing-masing. Nah, jadi jenis protein pada putih telur itu ada sebanyak lebih dari 10 ya. Ada lebih dari 10 jenis protein pada putih telur. Yang pertama itu ada ovalbumin. Jadi ovalbumin itu merupakan protein utama yang menempati sebanyak 54% dari putih telur, dari total protein telur. Ya, jadi berperan sebagai fosfoglycoprotein imunogenik. Nah, ini sangat mempengaruhi terhadap sistem imun ya. Sangat mempengaruhi terhadap sistem imun karena ovalbumin ini mudah terpecah. Oke. Jadi si ovalbumin ini sifatnya itu sangat mudah pecah karena panas atau biasa disebut dengan denaturasi. Ya, jadi apabila terjadi denaturasi pada protein itu akan menimbulkan sebuah gumpalan atau yang dinamakan dengan koagulan, prosesnya namanya koagulasi. Ya, jadi kalau misalnya terkena panas si ovalbumin ini itu akan mengental atau terkoagulasi. Nah, ovalbumin sendiri berbentuk ikatan fosforil dan glikosil dan berperan sebagai antigen dan imunokimia dalam bentuk IgG yang ada pada putih telur dan kuning telur. Ya, jadi ini si ovalbumin ini sebenarnya untuk sistem imun atau antigen perkembangan embrio di dalam telur itu sendiri. Ya, jadi dia sebagai imunokimia atau imunogenik. Kemudian ada ovotransferin. Nah, ovotransferin ini berada pada 2-13% bahan keringnya di dalam telur, ya di dalam putih telur. Oke, jadi si ovotransferin ini bahasa lainnya itu adalah konalbumin atau konalbumin sebanyak 2-13% dari protein putih telur. Nah, bentuknya ini adalah tersusun dari rantai polipeptida yang mengandung 686 asam amino. Ya, pH-nya sekitar 6. Jadi pH dari si ovotransferin ini pH-nya asam. Ya, pH-nya asam 6. Nah, kalau pH di bawah 7 itu, pH itu ada 3 ya, ada yang asam, kemudian ada netral, kemudian ada basa. Kalau asam itu di bawah 7, netral 7, kemudian basa itu di atas 7 sampai 14 maksimalnya. Oke, jadi si ovotransferin ini pH-nya berada pada pH 6, kemudian identik dengan lactoferrin dan transferin pada manusia, tetapi lebih bersifat termosensibel dibanding protein lain. Ya, kemudian ovotransferin ini mudah berikatan dengan zat besi sehingga menimbulkan warna merah orange. Nah, yang menyebabkan warna pada telur itu sendiri
dipengaruhi oleh ovotransferin ini karena sifatnya itu dapat mengikat besi. Ya, dapat mengikat besi, zat besi ya, zat besi atau Fe, sehingga menimbulkan warna merah orange pada telur. Nah, kemudian si ovotransferin ini juga berperan sebagai antimikroba ya, yang dapat menghambat pertumbuhan Pseudomonas sp, E. coli, Escherichia coli, dan Streptococcus mutans. Dan sifatnya sama seperti ovalbumin, sangat sensitif sekali terhadap panas. Nah, sebenarnya sensitif panas ini merupakan sifat umum dari proteinnya. Jadi protein itu sebenarnya sensitif terhadap panas. Apabila terkena panas di atas rata-rata suhunya, itu akan terjadi proses koagulasi yang membentuk sebuah koagulan ya. Jadi protein itu bisa mengental dia. Misalnya, kenapa sih sebenarnya susu lah dulu ya. Kenapa sih sebenarnya susu nggak boleh kita panaskan langsung di atas api? Dalam susu itu ada proteinnya. Jadi kalau misalnya langsung kita panaskan di atas api tanpa menggunakan air yang dipanaskan dulu ya, seperti metode dalam water bath, proteinnya itu akan rusak. Ya, jadi kalau misalnya proteinnya rusak ya kita minum ya memang minum susu, cuman nutrisi proteinnya itu sudah mulai berkurang ataupun mungkin bisa saja hilang tergantung pada suhu yang digunakan. Pada telur sendiri, koagulasinya itu terlihat pada putih telur yang berbentuk padat jadinya, berbentuk padat apabila kita masak. Ya, itu merupakan salah satu proses koagulasi. Jadi ada suhu yang bisa ditoleransi untuk protein tersebut. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk memasak telur itu tidak boleh terlalu panas. Ada suhu tertentu yang digunakan agar protein yang di dalamnya itu tidak hilang semuanya. Nah, jadi si ovotransferin ini tadi berfungsi sebagai antimikroba untuk menghambat pertumbuhan Pseudomonas sp spesies, kemudian Escherichia coli dan Streptococcus mutans. Nah, kemudian ada ovomucoid. Ovomucoid ini terdapat sebanyak 11%, ya bahan keringnya itu 11%, yang dia ini sangat resisten terhadap panas. Ya, lagi-lagi resisten terhadap panas, sama saja ya seperti ovalbumin sama ovotransferin tadi, sensitif terhadap panas dan menempati 10% protein putih telur. Kemudian berperan sebagai antitripsin atau trypsin inhibitor, khususnya pada ikatan arginin 89 dan alanin 90. Nah, ovomucoid hampir sama juga dengan ovotransferin, jadi bersifat antibakteri pada putih telur. Yang utama adalah lisosom dengan ada intervensi ovomucoid dan konalbumin pada pH basah. Ya. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini bahan keringnya 3,5%. Sifatnya antimikroba sama seperti ovomucoid sama ovomusin dan dapat mengikat gram positif di dinding sel. Ya, dapat mengikat gram positif. Jadi gram positif ini adalah mikroorganisme gram positif di dinding selnya. Jadi dia bersifat antimikroba. Berarti kalau antimikroba itu dapat melawan mikroba yang masuk ke dalam telurnya tadi. Ya, jadi si calon anak atau embrio itu kan berada pada kuning telur. Jadi si putih telurnya ini dia mengandung protein, tapi ada sifat-sifat dari proteinnya masing-masing itu sebagai antimikroba, sehingga melindungi keberadaan si embrionya tadi sebenarnya ya. Makanya kuning telur itu berada di tengah-tengah dari putih telur. Oke, kemudian lisosom ini berperan dalam menjaga kualitas telur selama penyimpanan dengan cara berinteraksi dengan asam sialik dan kasein serta ovomusin. Oke, kemudian ada ovoglobulin. Ya, ovoglobulin ini ada dalam 3 bentuk, ada globulin G1, G2, dan G3. Bentuknya glikoproteinnya. Jadi kalau glikoprotein itu sebenarnya adalah gliko itu berasal dari
fraksi gula yang ada di dalam telur, kemudian berikatan dengan protein. Makanya namanya glikoprotein. Ya, seperti kalau misalnya teman-teman tahu itu glikolisis kan pemecahan atau siklus metabolisme dari karbohidrat. Ya, jadi berbentuk glikoprotein menempati 4% protein putih telur. Ya, jadi ovoglobulin ini yang membentuk atau yang berperan sebagai agen pembentuk membentuk buih pada putih telur. Kemudian ada ovoinhibitor yang merupakan enzim proteolitik yang dapat menghambat perubahan protease terutama tripsin dan chemotripsin menjadi serin. Ya, kemudian ada ovoglycoprotein bersifat asam, pH-nya 3,9. Kemudian ditemukan sebanyak 0,5 sampai 1% di dalam protein telur, dari protein telur. Kemudian ada flavoprotein atau ovoflavoprotein. Ya. Kemudian ada avidin. Nah, avidin ini merupakan protein yang mengikat biotin dan terdapat hanya 0,05% dari protein putih telur, jaringan unggas, dan reptil dan amfibi. Nah, jadi intinya dalam satu atau putih telur itu mengandung protein tadi sebanyak 54% ya. 54% protein. Yang paling besar itu adalah ovalbumin ya. Jadi ovalbumin 54% dalam protein putih telur. Kemudian ada jenis-jenis protein lainnya yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, yang perlu diingat, mungkin dulu juga pada saat biokimia sudah kita bahas, protein itu sifatnya adalah sangat sensitif terhadap panas. Apabila protein terkena panas, akan terjadi penggumpalan, ya, atau proses koagulasi yang membentuk sebuah koagulan. Ya, apabila sudah membentuk sebuah koagulan, berarti proteinnya itu bisa kita katakan dia sudah rusak ya. Jadi kalau ada penggumpalan itu merupakan indikator bahwa protein dalam suatu bahan pangan itu sudah mulai rusak karena disebabkan oleh panas tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa jenis protein memiliki sifat antibakteri ya. Kenapa memiliki sifat antibakteri? Karena pada putih telur itu sendiri dia dapat melindungi si embrio yang ada di dalam kuning telur tadi. Ya, jadi selain itu juga dapat melindungi nutrisi daripada telur selama masa penyimpanan. Oke, jadi ada beberapa tadi yang dicontohkan itu ada ada Escherichia coli, kemudian ada Pseudomonas, dan yang terakhir ada Streptococcus mutan. Ya, jadi ada 3 tadi, Pseudomonas species, kemudian Escherichia coli, dan Streptococcus mutan. Oke, selanjutnya, nah glukosa pada putih telur. Jadi putih telur tadi kan ada fraksi gula, ya. Jadi fraksi gulanya itu di sini disebutkan glukosa. Glukosa putih telur itu 0,5% berat telur dan sebagian besar berbentuk gula dan sisanya berbentuk glikan yang berikatan dengan protein membentuk N dan O glikosidik. Ya, jadi glukosa putih telur itu sebanyak 0,5% dari berat gula. Nah, selain dari glukosa ada lagi mineral. Mineral putih telur. Ya, jadi mineral ini biasanya itu seperti fosfor, natrium, kalium, klor, kalsium, dan magnesium. Ya, jadi mineral putih telur ini konsentrasi natrium, kalium, dan klor pada putih telur tidak banyak bervariasi. Sebaliknya, konsentrasi kalsium dan magnesium tidak sama untuk setiap telur. Nah, jadi yang paling utama yang ada pada dalam telur itu adalah fosfor, magnesium, dan zat besi atau Fe. Ya, nanti masing-masing mineral tersebut akan berikat dengan fosfoprotein.
Nah, kemudian di dalam telur juga ada terdapat ion karbonat. Ion karbonat ini yang dapat berperan menjaga pH telur, ya, dapat menjaga pH telur. Selain itu, karbon dioksida cepat sekali terdifusi masuk ke dalam telur melalui pore-pore kerabat telur dan mampu mencapai 4,25 mg per butir telur. Ya. Nah, jadi mineral putih telur itu yang paling banyak adalah fosfor, magnesium, dan zat besi atau Fe. Nah, masing-masing konsentrasi antara natrium, kalium, dan klor itu tidak bervariasi, tidak terlalu bervariasi, tidak banyak variasinya, tetapi kalsium dan magnesium itu kadarnya tidak sama dalam setiap telur, pasti berbeda-beda. Ya, kemudian selain glukosa, mineral, dan yang terakhir ada vitamin putih telur. Nah, vitamin yang ada dalam telur itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Ya, jadi vitamin ada dua, ya, berdasarkan sifat kelarutannya. Ada yang sifatnya, ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, dan K. Yang larut dalam air itu selebihnya. Ada vitamin C, kemudian ada vitamin B, ya B kompleks, B1 sampai dengan B12. Ya, jadi vitamin yang ada dalam telur itu vitamin yang sifat kelarutannya larut di dalam lemak. Oke. Nah, kemudian komposisi kuning telur. Kuning telur ini merupakan makanan dan sumber lemak bagi perkembangan embrio. Ya, jadi kuning telur itu makanan dan sumber lemak bagi perkembangan embrio. Hampir 66% protein kuning telur berikatan dengan lemak membentuk lipoprotein. Nah, kalau yang tadi di protein itu namanya glikoprotein, kalau berikatan dengan fraksi gula. Nah, apabila berikatan dengan fraksi lemak, namanya adalah lipoprotein. Berasal dari lipid ya, lipo berasal dari lipid, kemudian proteinnya protein. Nah, ada hampir 66% protein kuning telur berikatan dengan lemak membentuk lipoprotein. Ya, jadi di dalam telur itu, dalam kuning telur itu namanya lipoprotein. Ya, karena ada ikatan antara protein dan lemak di dalam kuning telur. Baik, kemudian kuning telur berwarna kuning dan putih disebabkan pigmentasi yang tidak seragam. Nah, hal ini juga bisa diakibatkan dari strain yang berbeda. Kemudian, yang paling menentukan itu sebenarnya adalah faktor pakan. Nah, apabila pakan yang diberikan itu mengandung beberapa pigmen, ya, mengandung pigmen-pigmen seperti zeaxanthin dan xanthofil, itu bisa mempengaruhi warna telurnya tadi, apakah dia semakin orange kemerahan, ataukah dia semakin pucat. Ya, jadi makanya sangat penting sekali diperhatikan formulasi ransum pada ternak yang sedang berproduksi. Ya, jadi pakan itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya di kampung-kampung ya, seperti di beberapa daerah itu ada yang memberikan ternaknya itu biasanya ternak itik ya, diberikan siput, kemudian diberikan jamu dan yang lainnya. Itu gunanya apa? Gunanya untuk mempengaruhi kualitas dari telurnya tadi, termasuklah dia warna kuning telurnya. Karena kalau warna putih telur ya, putih telur itu sebenarnya tidak berwarna, dia sebenarnya bening, tapi kuning telurnya itu yang paling kelihatan. Ya, kuning telur, warna kuning telur ayam sama warna kuning telur itik itu berbeda. Ya, dibandingkan juga dengan warna kuning telur puyuh itu berbeda. Oke, jadi susunan kuning telur itu ada 3, ada latebra, kemudian ada kuning telur berwarna putih atau white yolk, dan kuning telur berwarna kuning atau yellow yolk, kemudian membrana vitellina. Nah, latebra itu merupakan bagian kuning telur paling dalam. Ya, bagian kuning telur paling dalam itu sepanjang 6 mm diameternya. Nah, kuning telur warna putih dan kuning telur berwarna kuning ini letaknya asimetris. Ya. Jadi dia tersusun secara konsentris tergantung dengan konsentrasinya
Bagian paling dalam kuning telur adalah oosit atau vitellus yang kaya akan xanthofil. Nah, kalau yang membran vitellina ini merupakan pembatas kuning telur dengan putih telur. Jadi ada membran tipis yang membatasi kuning telur dan putih telur tersebut. Namanya membran vitellina. Ya, bisa adik-adik perhatikan nanti pada saat memecahkan telur, apakah memang benar ada membran pembatas antara putih telur dan kuning telur. Itu nanti bisa diperhatikan. Nah, kuning telur itu dibungkus oleh membran vitellina yang tersusun oleh keratin dan ovomusin. Ya, jadi membran vitellina ini tersusun dari keratin dan ovomusin. Keratin itu merupakan protein, ya protein. Nah, biasanya keratin ini seperti protein pembentuk kuku. Sifatnya itu lebih keras, dia lebih ikatannya itu lebih kompleks, ya lebih panjang sehingga sangat susah sekali untuk diputuskan. Ya, jadi sifatnya itu lebih kuat. Nah, makanya kalau misalnya kualitas telurnya masih bagus, putih telur dan kuning telur itu tidak akan menyatu. Ya, posisi si kuning telur ini kalau yang grade A itu berada di tengah-tengah kan. Jadi tidak pecah dia. Karena sebenarnya keratin ini sangat susah pecah, sangat susah sobek sebenarnya ya. Dia merupakan salah satu protein yang memiliki sifat yang keras. Nah, membran ini dapat memisahkan putih telur dan kuning telur. Kemudian ada 3 bagian utama susunan kuning telur, yaitu ada lipoprotein, fosfitin, dan livetin. Lipoprotein sendiri dengan densitas rendah, yaitu lipovitelin yang mengandung 90% lemak dan menempati 2/3 dari berat kering kuning telur. Jadi yang paling besar itu adalah lipovitelin. Ya, lipovitelin. Nah, makanya orang jarang mau makan kuning telur karena katanya kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi. Sebenarnya kalaupun dia lemaknya tinggi kan dia lemak yang bagus ya. Artinya itu lemak hewan lemak hewani lah yang tidak terlalu berbahaya. Sebenarnya itu bagus, cuman apabila sudah melewati batas ketentuannya dan juga memiliki riwayat kolesterol ya memang sebaiknya itu dikurangi. Ya, karena densitasnya rendah sekali. Ya, lipoprotein dengan densitas rendah. Artinya densitas itu daya dia untuk pecah gitu loh, untuk habis di dalam tubuh tersebut akan sangat lama sekali. Ya sama lah seperti ada yang namanya LDL, ada lagi yang namanya HDL. Jadi mana sih sebenarnya yang bagus LDL dan HDL? Yang bagus itu adalah HDL karena dia lebih cepat prosesnya untuk pemecahannya tersebut. Ya, high density. Nah, kemudian ada fosfitin. Fosfitin ini sebanyak 23% dari berat kering dan tersusun dari 18% lemak yang merupakan fraksi dengan densitas yang tinggi dalam bentuk granulosa. Nah, sebenarnya kalau misalnya diperhatikan, putih telur dan kuning telur itu yang memang sangat jauh sekali perbedaannya. Kuning telur itu lebih kental, ya lebih kental dan kelihatan seperti berminyak ya, dibandingkan putih telur yang cenderung lebih cair. Walaupun ada putih telur yang kental, tapi tidak sekental konsistensinya itu, tidak seperti kuning telur. Ya, kemudian livetin dan beberapa protein yang dapat larut dalam minyak. Jadi dalam telur itu sifat-sifat nutrisinya itu kebanyakan yang larut dalam minyak. Vitamin itu vitamin yang larut dalam lemak, kemudian livetin dan beberapa protein yang larut dalam minyak. Ya. Nah, berat kering kuning telur itu 50%. Ya, berat keringnya 50%. Variasi daripada berat kering ini tergantung umur dan lama penyimpanan. Semakin lama penyimpanan, semakin berkurang kualitas dari telur itu sendiri. Nah, untuk komposisi dari kuning telur, air itu sebanyak 50%. Kemudian lemaknya 32-36%, ada juga protein 16%, dan glukosa sebanyak 1-2%. Ya, jadi bisa dilihat memang perbedaan antara putih telur dan kuning telur. Kalau tadi putih telur itu cuma sebanyak 0,03% saja lemaknya, yang kuning telur itu sebanyak 32-36% untuk nutrisi lemaknya.
ya keberadaannya. Cuma proteinnya ya memang lebih tinggi di putih telur karena ovalbumin tadi itu sebanyak 54%, sementara pada kuning telur itu cuma 16% aja keberadaan proteinnya. Oke, jadi kalau misalnya ingin mengkonsumsi telur, selama tidak ada riwayat kolesterol, itu tidak apa-apa sebenarnya, tidak apa-apa. Cuman jangan jangan hanya mengkonsumsi telur saja, harus diimbangi dengan nutrisi-nutrisi lainnya. Protein dari protein hewani itu sebenarnya bagus, cuman masih ada beberapa yang harus diperhatikan. Apabila berlebihan itu tidak baik. Makanya kalau zaman sekarang orang lebih banyak mengalihkan ke protein nabati karena lebih aman, ya. Oke, mungkin untuk komposisi kimia telur itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.